Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini, kelompok 6 akan memaparkan materi mengenai konsep ekuitas. Anggota dari kelompok 6 ada Vanessa Nur Afiani dengan NIM 031, Hetik Wulandari dengan NIM 122, Kotrun Nada Nadifah dengan NIM 223, dan Taprihanto dengan NIM 277. Pokok bahasan yang ada dalam materi konsep ekuitas, yang pertama, pengertian ekuitas. Kemudian, tujuan penyajian ekuitas. Yang ketiga, komponen ekuitas. Selanjutnya, posisi FASB teori akuntansi. Yang kelima, teori-teori ekuitas. Dan yang terakhir, laporan nilai tambah sebagai pelengkap laporan keuangan. Pengertian ekuitas. Dalam Kerangka Dasar Standar Akuntansi Indonesia pada tahun 2002, Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI mendefinisikan ekuitas sebagai berikut. Pada pasal 49 menjelaskan bahwa ekuitas adalah hak residual atas aktiva perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban. Pada dasarnya, ekuitas berasal dari investasi pemilik dan hasil usaha perusahaan. Ekuitas akan berkurang dengan adanya penarikan kembali penyertaan oleh pemilik, pembagian keuntungan atau dividen, ataupun kerugian usaha. FASB, Statement of Financial Accounting Concept nomor 6, mendefinisikan ekuitas sebagai hak sisa terhadap aktivitas suatu entitas setelah dikurangi hutang. Dari definisi tersebut, dapat dikatakan bahwa dua karakteristik ekuitas adalah sebagai berikut. Yang pertama, ekuitas sama dengan aktiva neto, yaitu selisih antara aktiva perusahaan dengan hutang perusahaan. Yang kedua, ekuitas dapat bertambah atau berkurang karena kenaikan ataupun penurunan aktivitas neto, baik yang berasal dari sumber bukan pemilik atau pendapatan dan biaya, maupun investasi oleh pemilik atau distribusi kepada pemilik. Kemudian, tujuan penyajian ekuitas. Pengungkapan informasi ekuitas pemegang saham akan sangat dipengaruhi oleh tujuan penyajian informasi tersebut kepada pemakai statement keuangan. Pada umumnya, tujuan pelaporan informasi ekuitas pemegang saham adalah menyediakan informasi kepada yang berkepentingan tentang efisiensi dan kepengurusan atau stewardship, management, informasi tentang kewajiban yuridis perseroan terhadap para pemegang saham dan pihak lainnya juga merupakan tujuan penyajian ekuitas pemegang saham ini. Untuk memenuhi tujuan tersebut, informasi yang harus disampaikan tentang ekuitas pemegang saham tersebut minimal adalah sumber ekuitas pemegang saham beserta riwayatnya, kemudian peraturan yuridis yang membatasi pembagian dividen dan pengembangan modal setoran kepada pemegang saham. Selanjutnya, prioritas beberapa golongan pemegang saham atau pemegang ekuitas lainnya. Urutan proteksi. Ekuitas terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama adalah modal setoran. Pemilik berkontribusi terhadap modal perusahaan dengan berinvestasi saham di perusahaan tersebut atau saham biasa. Saham biasa ini memiliki nilai pari yang dicantumkan secara terpisah dengan ekuitas si pemiliknya. Pengungkapan yang diperlukan juga mencakup jumlah saham yang diotorisasi, dikeluarkan dan diterbitkan oleh perusahaan. Modal setoran ini terdiri dari dua, yaitu modal yuridis dan modal saham lainnya. Modal yuridis yang dihitung itu berdasarkan nilai nominal saham yang menunjukkan aktiva neto yang tidak dapat didistribusikan ke pemegang saham. Kelebihan nilai di atas nilai nominal dianggap sebagai agio saham. Modal yuridis ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama itu ada nilai nominal dari saham preferen, yang kedua dari nilai nominal saham biasa, yang ketiga adalah umum atau saham preferen berlangganan, yang keempat ada surat saham dan opsi, kemudian ada dividen yang akan dibagikan, kemudian ada saham biasa dari penerbitan kembali.
Kemudian untuk model setoran lainnya ini terdiri dari saham preferen, saham biasa, dan dari sumber lain seperti pemecahan saham, saham preferen, konversi, dan lain-lain. Kemudian komponen yang kedua yaitu adalah laba ditahan. Laba ditahan ini adalah hasil dari perhitungan akumulasi akun laba dan rugi yang ditahan perusahaan yang tidak dibayarkan kepada pemegang saham sebagai dividen. Laba ditahan ini digunakan untuk membiayai operasional perusahaan. Pembiayaan dilakukan baik dalam jangka waktu pendek maupun jangka panjang. Oleh karena laporan laba rugi ini merupakan bagian dari laba ditahan, maka dapat dikatakan bahwa ada hubungan saling terkait atau artikulasi antara laporan laba rugi dan neraca. Laporan laba ditahan ini terdiri dari laporan laba rugi, perubahan akuntansi, dividen, rekapitulasi, dan defisit. Kemudian komponen yang ketiga yaitu adalah penyesuaian modal belum terrealisasi. Modal yang belum terrealisasi ini juga termasuk komponen dalam ekuitas yang terdiri dari kerugian portofolio yang belum direalisasi untuk efek non pasar, selisih kurs yang belum direalisasi dan ruginya, kemudian ada modal sumbangan. Kemudian posisi FASB dalam teori ekuitas. Financial Accounting Standard Board atau FASB ini sangat jelas mengadopsi teori ekuitas residual ketika berhubungan dengan ekuitas pemilik atau owner equity yang menyatakan hak residual pada aktiva suatu entitas yang tersisa setelah dikurangi hutang. Pandangan ini sejalan dengan tujuan akuntansi yang dinyatakan oleh FASB, yaitu menyediakan informasi khususnya kepada investor atau lebih khusus kepada pemegang saham biasa. FASB ini juga mengakui bahwa pendekatan ini menimbulkan masalah jika berkaitan dengan hybrid securities atau saham yang memiliki karakteristik ganda, yaitu sebagian hutang dan sebagian saham seperti pada utang obligasi yang dikonversikan. Persoalannya adalah bagaimana memisahkan dan mengungkapkan saham yang memiliki dua karakteristik ini. Jadi, posisi FASB dalam teori ekuitas ini sangat jelas mengadopsi teori ekuitas residual, yaitu yang berhubungan dengan ekuitas pemilik. Selanjutnya ada teori-teori ekuitas. Yang pertama ada propriety theory. Teori ini memusatkan perhatiannya kepada pemilik, di mana pemilik merupakan pusat kepentingan. Aset diasumsikan dimiliki oleh pemilik dan liabilitas adalah hutang yang dimiliki oleh pemilik. Persamaan akuntansinya adalah aktiva dikurangi hutang sama dengan modal. Teori ini sangat cocok diterapkan untuk organisasi perusahaan, perseorangan, dan firma karena dalam bentuk organisasi ini ada hubungan personal antara manajemen dengan pemilik. Yang kedua ada entity theory. Teori entitas muncul untuk mengatasi kelemahan yang melekat pada property theory. Terdapat pemisahan antara kepentingan pribadi pemilik dengan kepentingan perusahaan. Dengan demikian, transaksi atau kejadian yang dicatat dan dipertanggungjawabkan adalah transaksi yang melibatkan perusahaan. Perusahaan dianggap bertindak atas nama dan kepentingannya sendiri terpisah dari pemilik. Persamaan akuntansinya adalah aktiva sama dengan hutang plus modal atau aktiva sama dengan modal dikurangi hutang plus modal pemilik. Teori ini cocok diterapkan untuk organisasi yang berbentuk perseroan terbatas, tapi juga relevan untuk perusahaan lain yang memiliki eksistensi yang terpisah dari individu pemilik. Selanjutnya ada residual equity theory. Konsep ini terletak di antara propriety theory dan entity theory. Ekuitas residual merupakan salah satu jenis ekuitas dalam kerangka teori entitas. Pemegang saham memiliki ekuitas di perusahaan seperti pemegang ekuitas lainnya, tetapi pemegang saham tidak dianggap sebagai pemilik. Jadi, teori ekuitas residual merupakan pandangan antara teori properti dan teori entitas. Dalam pandangan ini, persamaan akuntansinya adalah aktiva dikurangi ekuitas khusus sama dengan ekuitas residual. Yang keempat ada enterprise theory. Menurut teori, perusahaan adalah suatu institusi sosial yang beroperasi untuk kepentingan banyak pihak.
Teori enterprise, suatu perusahaan merupakan konsep yang lebih luas dibandingkan teori entitas lainnya, tetapi kurang terdefinisikan dengan baik dalam skop maupun aplikasinya. Dalam teori ini, perusahaan dipandang sebagai unit ekonomi terpisah yang dioperasikan dalam rangka memberikan manfaat bagi pemegang saham, sedangkan dalam teori enterprise, perusahaan dipandang sebagai lembaga sosial yang dioperasikan dalam rangka memberikan manfaat bagi banyak pihak yang berkepentingan atau berkewajiban. Yang terakhir ada fund theory atau teori dana. Teori ini memusatkan perhatiannya pada harta atau aset. Dalam artian kata, menjadi pusat perhatiannya adalah penggunaan aset yang dibatasi. Teori ini banyak digunakan di sektor pemerintahan dan lembaga nirlaba. Di dalam pemerintahan, dana yang umumnya digunakan meliputi dana umum, dana pendapatan khusus, dana proyek, dan dana pelunasan hutang jangka panjang, serta dana-dana yang lainnya. Selanjutnya ada laporan nilai tambah sebagai pelengkap laporan keuangan. Konsep nilai tambah sendiri dapat didefinisikan sebagai perbedaan antara penghasilan kotor yang diterima oleh suatu perusahaan dari hasil penjualan produk maupun jasa dengan jumlah yang dibayarkan untuk membeli bahan baku dan jasa lain yang disediakan oleh pemasok dari luar perusahaan. Pada dasarnya adalah hasil penjualan yang dikurangi dengan biaya bahan baku dan jasa pihak luar yang digunakan dalam rangka menciptakan hasil penghasilan tersebut. Nah, untuk contoh gambaran umumnya, misal A memiliki sebuah perusahaan X dan A membeli bahan baku gandum seharga Rp10.000 dan A menggaji seorang pegawai B untuk mengolah bahan baku menjadi tepung terigu. Kemudian tepung terigu ini laku dijual dengan harga Rp25.000. Pegawai B menerima gaji sebesar Rp5.000. Dari contoh ini dapat dihitung bahwa laba bersih yang diperoleh oleh A sebesar Rp10.000, sedangkan nilai tambah perusahaan X sebesar Rp15.000. Besarnya nilai tambah ini merupakan hasil kerjasama antara A sebagai pemilik modal dan B sebagai pegawai. Oleh karena itu, nilai tambah akan didistribusikan kepada A dan B. Selanjutnya ada metode penentuan nilai tambah. Ada dua metode yang digunakan untuk menghitung nilai tambah suatu perusahaan, yaitu metode subtraktif dan metode additif. Pertama ada metode subtraktif, yaitu nilai tambah perusahaan dapat dihitung dari besarnya nilai perusahaan atau output kotor perusahaan, yaitu dengan cara hasil penjualan dikurangi dengan beban input yang terdiri dari bahan baku atau jasa yang dibeli dari luar perusahaan yang dipakai untuk menghasilkan penjualan tersebut, atau secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut. NT sama dengan HP min BI. Kemudian yang kedua ada metode aditif, merupakan nilai tambah perusahaan yang dapat dihitung dari laporan laba operasi, yaitu dengan cara menjumlahkan jumlah input produksi yang berasal dari modal dan tenaga kerja dalam rangka menghasilkan penjualan. Dalam istilah akuntansi, jumlah laba operasi sebelum pajak, bunga, dan pos-pos luar biasa, tetapi setelah menghilangkan unsur beban operasi dan laba yang berasal dari kegiatan non-usaha, non-produksi, ditambah dengan biaya gaji dan upah pegawai. Untuk rumusnya sendiri, yaitu NT sama dengan BG plus LO minus NP. Untuk NT sendiri merupakan nilai tambah, BG itu beban gaji dan upah, dan LO itu laba operasi, dan NP itu beban operasi dan laba yang berasal dari kegiatan non-produksi. Selanjutnya ada penyusunan laporan nilai tambah. Laporan keuangan nilai tambah dapat disusun dengan mudah hanya dengan mengubah laporan laba rugi. Besarnya laba yang ditahan perusahaan dapat dihitung dengan cara mengurangkan berbagai macam beban, pajak, dan dividen dari hasil penjualan. Untuk rumusnya sendiri, LD sama dengan HP minus BI minus DEP minus BG minus I minus DIV dan minus T. LD sendiri merupakan laba ditahan, kemudian HP hasil penjualan,
Untuk BI total beban input bahan baku dan jasa lain. Untuk BG beban gaji dan upah pegawai. Untuk DEP beban depresiasi, dan I sendiri merupakan beban bunga, dan DIV yaitu dividen yang dibayar, dan yang terakhir ada T itu merupakan beban pajak penghasilan. Dengan mengubah persamaan pertama, yaitu memindahkan elemen hasil penjualan beban input dan beban depresiasi ke sebelah kiri, persamaan serta memindahkan elemen beban gaji, beban bunga, dividen, pajak, dan laba ditahan ke sebelah kanan persamaan, maka dapat dihitung besarnya nilai tambah bersih. Untuk rumusnya yaitu HP minus BI minus DEP minus BG minus I plus DIV plus T plus LD. Itu untuk persamaan kedua. Nah, kemudian jika nilai depresiasi dalam persamaan kedua dipindahkan ke sebelah kanan persamaan, maka akan didapat besarnya nilai tambah kotor. Nah, untuk rumusnya itu HP minus BI minus BEG plus I plus DIV plus T plus LD plus DIP. Itu akan menghasilkan rumus ketiga. Perbedaan antara nilai tambah bersih dan nilai tambah kotor terletak pada perlakuan beban depresiasi. Perbedaan kedua nilai tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, nilai tambah tidak lain adalah kekayaan yang diciptakan oleh perusahaan, dan kekayaan ini akan dinilai terlalu tinggi apabila tidak diakui adanya akumulasi penurunan nilai aktiva tetap karena pemakaian aktiva tersebut. Kemudian yang kedua, sesuai dengan konsep konsistensi dan matching antara penghasilan dan beban, maka beban depresiasi harus diperlakukan pula seperti halnya beban input bahan baku, yaitu mengurangi hasil penjualan. Kemudian, nilai tambah bersih menghilangkan adanya perhitungan ganda, sedangkan nilai tambah kotor akan menghasilkan perhitungan ganda karena tidak dikurangkannya beban depresiasi dari hasil penjualan. Selanjutnya untuk contohnya sendiri, misal perusahaan A menjual bahan baku kepada perusahaan B. Secara keseluruhan, penjualan ini tidak akan menaikkan nilai tambah karena pertambahan nilai pada A akan diimbangi dengan pengurangan nilai tambah pada B sebagai biaya bahan baku pada B. Nah, apabila barang yang diperjualbelikan itu merupakan aktiva tetap, maka seandainya B melaporkan atas dasar nilai tambah kotor, pembelian aktiva tetap oleh B tidak akan mengurangi nilai tambah, sedangkan nilai tambah A akan naik sebesar penjualan aktiva tetap tersebut. Demikian pemaparan dari kelompok 6. Mohon maaf atas kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.